Shalom, selamat pagi teman-teman remaja yang dikasihi dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama mengucapkan, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberi kami satu lagi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu indah. Dialah sumber segala kehidupan kita, dan bahkan dalam satu tarikan nafas saja yang kadang kita nggak rasakan itu, ataupun bahkan di setiap kerja jantung kita yang nggak pernah kita rasakan, itu Tuhan yang sediakan buat kita. Oleh karena itu pujilah Tuhan, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang indah. Sungguh indah Kau Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, sehingga kami masih boleh beribadah saat ini. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami mau serahkan, biarlah Tuhan yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mengikutinya, supaya apa yang kita dapat hari ini boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki motivasi yang benar dalam beribadah, supaya ibadah kami dapat berkenan dan menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-9 berbunyi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dengan bangkit berdiri, marilah kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Teman-teman, memang perjalanan iman sebagai orang Kristen nggak akan pernah mudah. Menjaga api iman kita selalu menyala-nyala buat Tuhan juga nggak akan mudah. Kadang ada beberapa masalah atau kadang berhala-berhala lain yang buat kita jadi nggak semangat pelayanan, males saat teduh, dan bahkan males baca Alkitab. Terus pada akhirnya bikin hubungan kita sama Tuhan itu renggang. Kalau saat ini kalian ada di keadaan itu, berdoalah, minta sama Tuhan supaya bisa jaga api semangat kita. Minta Tuhan untuk kalahkan semua kedagingan kita yang bikin kita jauh sama Tuhan. Karena kalau tanpa kekuatan Tuhan, kita nggak akan mampu kalahkan kedagingan kita. Tuhanlah kekuatan kita dalam melalui semua proses perjalanan iman kita. Engkaulah harapan.
Shalom teman-teman, kita bersyukur hari baru yang Tuhan berikan kepada setiap kita dan penyertaannya yang begitu sempurna di dalam kehidupan setiap kita. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini, kami membawa kehidupan kami seluruhnya. Untuk boleh Tuhan berkati, terkhusus ketika kami akan mendengarkan dan juga merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ubah kehidupan setiap kami melalui firman-Mu, dan biarlah kami boleh mendapatkan kekuatan untuk kami boleh kembali melanjutkan perjalanan kehidupan kami, perjalanan iman kami di dalam kami mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita sekalian. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, hal apa yang seringkali membuat kita takut? Apakah kita takut kita nggak bisa masuk di sekolah ataupun perguruan tinggi ternama, di mana kita berharap, kita punya cita-cita, kita bisa sekolah di tempat itu. Kita takut kita dapat nilai jelek, kita takut kita tidak mendapatkan pekerjaan, kita takut kita tidak mendapatkan jodoh. Dan mungkin ada banyak ketakutan lain yang seringkali kita juga membandingkan diri kita dengan orang lain. Loh, mereka bisa, kok aku enggak? Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempelajari apa yang Tuhan sampaikan melalui hambanya Yosua tentang bagaimana janji Tuhan dalam ketakutan Yosua. Yosua dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Namun di dalam panggilannya, Yosua mengalami satu ketakutan, Yosua mengalami satu kebimbangan. Kenapa? Karena Yosua merasa sangat berbeda dengan Musa. Musa memang orang Ibrani, tetapi dia sejak kecil tinggal di wilayah bangsa Mesir. Dan tentunya di sana dia dididik, dia dibekali dengan banyak ilmu. Ilmu di sini bisa saja ilmu politik, bisa saja ilmu berperang, bisa saja ilmu-ilmu yang lainnya, teman-teman. Sedangkan Yosua tidak mengenyam semuanya itu. Yosua tidak mendapatkan semua itu. Hal yang kedua yang membuat Yosua takut adalah karena dia merasa Musa juga pernah bercakap-cakap dengan Allah secara langsung, sedangkan dirinya tidak. Nah, hal inilah teman-teman yang membuat Yosua merasa takut, yang membuat Yosua merasa bimbang. Apakah dia bisa memimpin bangsa Israel sebagaimana Musa memimpin mereka? Gimana Musa ini adalah pemimpin besar, sehingga kata-katanya, apapun yang diperintahkan itu dituruti, ditaati oleh bangsanya. Apakah mereka ini juga akan taat? Apakah mereka ini juga akan nurut sama Yosua? Pemikiran-pemikiran yang demikianlah teman-teman yang membuat Yosua ini takut. Dia bertanya-tanya, apakah aku ini bisa? Apakah mereka ini juga bisa mengikuti apa yang akan aku perintahkan? Apakah mereka ini bisa taat dengan aku? Nah, banyak sekali teman-teman ketakutan yang dialami oleh Yosua pada saat itu. Tetapi kita melihat bahwa Allah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan mengatakan hal ini sebanyak 3 kali. Teman-teman bisa lihat di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, dan juga ayat yang ke-9. Bahkan Allah mengatakan, aku akan menyertai kamu, gitu ya. Seperti aku menyertai Musa. Aku akan menyertai kamu sebagaimana aku menyertai Musa. Ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yosua bahwa Allah sendiri juga akan menyertai Yosua. Allah menjadikan dirinya sebagai jaminan bahwa Allah yang akan senantiasa menyertai Yosua.
Kalau kita perhatikan pasal pertama ayat yang ke-8, ada syarat yang Tuhan berikan kepada Yosua, yaitu agar Yosua bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Allah, tidak menyimpang ke kanan, juga tidak menyimpang ke kiri, serta merenungkan firman itu siang dan malam, maka Tuhan akan membuat perjalanannya itu berhasil. Tentu sekali lagi itu semua adalah campur tangan Allah yang turut bekerja dalam diri Yosua. Nah teman-teman, apa yang saat ini menjadi ketakutanmu? Apa yang saat ini menjadi kebimbanganmu? Sudahkah engkau melibatkan Tuhan dan mengusahakannya? Dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan bukanlah satu hal yang mudah, sebab kita harus mempercayai apa yang tidak terlihat. Sekali lagi, kita harus mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Namun ingat, di dalamnya ada janji Tuhan yang akan segera dinyatakan bagi barang siapa yang taat. Sebagaimana Allah telah menyatakan janjinya dan penguatannya kepada Yosua, Ia juga menjanjikannya kepada kita dan menguatkan serta meneguhkan hati kita. Allah mau kita hidup dengan penuh keteguhan hati dan penuh pengharapan, karena kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita dan yang selalu menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Teman-teman, Tuhan akan memberikan kita tepat pada waktunya, tetapi Tuhan juga mau kita berespon dengan tepat. Jangan sampai kita ingin masuk perguruan tinggi yang baik ataupun sekolah yang baik, tetapi kita malas-malasan di dalam kita belajar. Hanya berkeinginan, tapi kita tidak mau berusaha. Jangan sampai kita ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, kita mau jadi orang sukses, kita mau dipandang oleh orang, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Hanya mengutuki orang. Hanya hidup berfoya-foya, hanya mengikuti kesenangan dunia dengan segala tawaran yang ada. Teman-teman, dalam semua langkah yang kita lakukan, ada satu hal penting untuk kita perhatikan, yaitu memahami perintah Tuhan. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Oleh sebab itu kita penting sekali untuk kita boleh membaca firman Tuhan itu setiap hari, merenungkannya siang dan malam, serta bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Pandanglah Allah yang selalu menyertai kehidupan engkau dan saya. Jangan takut, jangan tawar hati, karena Allah yang sama yang telah menyertai Musa dan Yosua akan menyertai kita sekalian. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman ini boleh mengubah akan kehidupan setiap kami. Untuk kami boleh menyadari apa yang seharusnya boleh kami lakukan dan bagaimana kami melibatkan Engkau di dalam setiap hal yang akan kami lakukan. Pimpin dan berkati setiap kami ya Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Lisa. Semoga firman Tuhan yang sudah disampaikan boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari pujikan Yesus terlebih besar. Lagu ini ingin menunjukkan bahwa jangan takut dalam menghadapi dan melakukan segala sesuatu, karena Yesus yang lebih besar di dalam diri kita, dan Yesus yang pegang kendali atas hidup kita, dan karena Dia sendiri yang akan menyertai kita dalam melangkah melewati segala perjalanan iman kita.
nomor OVO atau GoPay Trinity Community yang ada di layar. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.